Halo semua, apa kabar? Semoga baik. Kita akan lanjutkan sesi pembelajaran kita. Kali ini topik yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan array dan collection. Secara umum yang akan kita bicarakan pada sesi ini adalah mengenai multiple values. Bagaimana kita menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel atau satu objek. Ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan pada konteks Java. Yang pertama adalah menggunakan array, yang kedua adalah dengan menggunakan Java Collection Framework. Baik dengan pendekatan array atau dengan Java Collection Framework, kita bisa menyimpan values. Nah, values-nya ini bisa primitif atau bisa objek, ya. Jadi kedua pendekatannya sebenarnya kurang lebih ya 11-12 gitu ya. Nah, untuk Java Collection Framework sendiri itu terdiri atas banyak sekali interface dan tentu saja kelas-kelas implementasinya yang kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, secara spesifik kita akan membicarakan tentang list, set, map, dan queue. Ya, secara spesifik kita akan bicarakan 4 interface ini. Pendekatan pertama yang akan kita bicarakan adalah dengan menggunakan array. Ini yang paling sederhana, paling gampang lah. Anda udah pakai ini beberapa kali. Di dalam array itu bentuknya fixed size, ya, ukurannya itu fix. Kemudian tidak ada algoritma diimplementasikan dalam array. Jadi ya gitu aja, kayak kotak yang hanya bisa diisi aja. Dia tidak punya mekanisme bagaimana teknik untuk mengambil nilainya atau bagaimana mengisi ke dalamnya, itu biasa aja, nggak ada skenario khusus ya. Misalnya contoh skenario khusus itu kayak queue misalnya ya. Queue itu kan antrian, Anda nggak bisa masukin data ya atau value di tengah-tengah, nggak bisa, Anda harus masukin dari belakang. Atau misalnya ketika Anda nge-dequeue, Anda ngambil ya dari queue, itu Anda harus ngambil dari depan, nggak bisa ngambil dari belakang atau dari tengah. Jadi sangat spesifik. Nah, kalau array ini nggak, ini Anda masukin di mana aja bisa. Anda mau ngambil dari elemen mana saja bisa. Itu yang dimaksud dengan tidak ada algoritma yang diimplementasikan untuk mengoperasikan array. Nah, kemudian performanya konstan, ya, big O-nya cuma 1, ya, konstan. Kemudian kita menggunakan indeks. Jadi misalnya Anda ambil elemen ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya ya. Jadi mulai dari 0 indeksnya. Nah, ini adalah sebuah contoh sederhana penggunaan array. Ya. Jadi di sini kasusnya adalah kita mau menyimpan nama-nama kota. Nama kota ini bentuknya string. Jadi string city names, namanya city names itu sudah jamak karena dia mau menyimpan multiple values. Kemudian Anda pakai kurung siku, kemudian sama dengan new, kemudian tipe datanya ya, string, kemudian Anda kasih tahu berapa ukurannya. 5 misalnya. Nah, kemudian untuk memasukkan sekalian Anda tinggal masukkan indeksnya ke berapa yang mau Anda masukkan. Di sini kita menggunakan scanner, menggunakan keyboard ya, standar input untuk masukkan nilai ke dalam array city name. Lalu untuk membaca kontennya sekali Anda juga cukup mengakses elemen pada indeks tertentu yang Anda inginkan. Nah, karena array itu panjangnya fix ya. Jadi loop yang paling tepat dipakai itu for, karena deterministik. Kita bisa tahu persis ada berapa array berapa kali kita perlu cenderung fix ya. Maka paling cocok menggunakan for. Nah, bentuk lain untuk mengiterate elemennya kita bisa menggunakan for yang seperti ini. Ya, ini juga sama outputnya sama, cuman bentuknya aja beda ya. Ini lebih cenderung kayak a while sebenarnya. Jadi dia membaca satu elemennya gitu ya. Kemudian bagaimana jika kita melemparkan sebuah array sebagai function parameter atau method parameter? Ketika kita lempar ya, otomatis yang kita lempar itu adalah referensinya ya, bukan value-nya. Kalau Anda masih ingat dulu di C ya, Anda belajar C, itu ada dua macam, ada by value sama by reference. Nah, ketika Anda di Java, yang Anda lempar itu adalah referensinya. Jadi ketika Anda melempar sebuah array, yang Anda lempar adalah reference ke array itu. Nah, dampaknya apa?
kalau kita melempar referensinya, maka perubahan yang terjadi atau perubahan yang dilakukan pada metode tujuan ya terhadap array tersebut akan memengaruhi nilai aslinya ya. Jadi karena kita lempar dia by reference, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh kita melempar sebuah array ke dalam sebuah fungsi ya, ke dalam sebuah metode. Di sini array-nya namanya room capacity ya, bentuknya integer. Kemudian kita reset ya, reset ini adalah sebuah fungsi, sebuah metode. Jadi di bawah ada metode reset, kemudian di sana disebutkan untuk setiap room capacity ya, kontennya akan kita isi dengan nilai 10. Jadi dengan pendekatan seperti ini kita sudah bisa mengisi nilai room capacity array itu ya, dengan nilai 10, angka 10 gitu ya, karena dia integer. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan multidimensional array? Ya, sebenarnya pada prinsipnya sama aja dengan satu dimensi, Anda cuma menambah sikunya berapa ya. Jadi kalau single dimension kan cuma satu sikunya, nah, kali ini sikunya 2. Cara mengoperasikannya juga sebenarnya sama aja dengan bagaimana ketika Anda menggunakan array ketika di bahasa C kemarin ya. Jadi Anda masukkan indeksnya di dimensi pertama, lalu Anda masukkan indeks di dimensi kedua. Sangat simpel ya, Anda bisa coba nih code-nya nanti di komputer Anda. Pendekatan kedua yang akan kita bicarakan adalah Java Collection Framework. Pada Java Collection Framework ini disediakan sangat banyak pilihan untuk menangani yang namanya multi-value atau collection. Ya. Hal-hal yang disediakan di dalam framework ini cenderung lebih fleksibel daripada array. Misalnya contoh ukuran. Ya. Array itu ukurannya fix. Misalnya 5 ya 5 gitu ya. Tidak bisa dimekarkan atau disusutkan. Ya. Tapi kalau di Java Collection Framework itu relatif fleksibel, Anda bisa perbesar, bisa perkecil sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, beberapa kelas juga ke dalamnya dimasukkan algoritma. Jadi punya tata cara untuk mengoperasikannya. Misalnya queue, ya, queue itu kan tidak bisa asal masukin ke dalamnya nilai ya. Jadi ada aturannya. Kemudian ada stack, ya, juga seperti itu. Nanti ada map, ada set, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Beberapa tipe data juga mengaplikasikan konsep struktur data. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya queue, stack, itu kan struktur data. Linked list itu juga struktur data. Kita lanjut. Berikut ini adalah hierarki pada Java Collection Framework. Di sini ada kelas-kelas dan interface ya yang dapat digunakan untuk menangani collection ya. Tergantung sama kasus Anda mau pakai yang mana itu tergantung sama kasus Anda. Oke, jadi ini sebagai panduan Anda ketika nanti memilih atau menggunakan Java Collection Framework. Kita akan membicarakan interface yang paling puncak tadi ya, iterable. Jadi maknanya aja iterable, bisa diiterate, bisa di loop ya, bukan dicaca ya, bisa di apa ya, pokoknya bisa diambil satu-satu gitu kok elemennya ya, itu maknanya iterable. Kemudian di sana ada generics ya, T ya, generics kita sudah bicarakan di sesi yang lain. Jadi ini adalah interface yang paling puncak ya, parent dari semua implementasi. Tadi ada satu yang tidak turunan dari iterable, yaitu map ya, map itu bukan turunan dari iterable. Bentuk collection yang pertama yang akan kita bicarakan adalah list. List ini adalah bentuk yang paling sederhana dan paling umum dipakai. Ya. List punya beberapa keunggulan, keunggulan. Yang pertama dia membolehkan duplicate values. Jadi Anda boleh memasukkan nilai atau objek A misalnya ke dalam list, terus masukkan lagi objek A berkali-kali boleh. Dan itu akan semua akan tercatat ya. Jadi boleh duplicate. Kemudian biasanya nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam list itu disimpan secara sekuensial atau berurut ya, ada ordernya sesuai dengan urutan masuk. Misalnya A masuk, setelah itu B masuk, setelah itu C masuk, maka strukturnya adalah A, lalu di sampingnya B, lalu di sampingnya C. Jadi
urutannya sesuai dengan urutan masuk. Nah, kelas-kelas yang sering kita pakai, nah kelas-kelas ini adalah implementasi atau concrete implementation dari list. List ini adalah sebuah interface. Biasanya adalah linked list atau array list. Yang paling sering biasanya array list sih. Cuman linked list juga bisa dipakai. Jadi contoh dua implementasi dari interface list. Nah, ini contoh penggunaan dari list ya. Di sini kita buat sebuah list, isinya string, ya ingat ya. Generics. Kemudian kita beritahu bahwa bentuknya itu string. Kemudian kita isi nilainya dengan metode add ya. Kemudian kita tampilkan isinya. Nah, untuk menampilkan isinya bisa dengan for biasa yang deterministik, atau kita bisa menggunakan iterator ya. Iterator ini adalah benda yang bisa kita gunakan untuk mengiterate elemen-elemen dalam iterable ya. Tadi kan ada interface iterable ya. Jadi semua yang iterable itu punya iterator di dalamnya, atau benda yang bisa kita gunakan untuk mengiterate ya, mengiterate elemen di dalam iterable. Yang berikutnya dengan for yang ketiga ini bentuknya agak aneh ya, agak aneh tanda kutip ya. Ini bentuknya mirip dengan while, tapi ini ketiga for ini atau ya ketiga iteration ini sebenarnya outputnya sama. Jenis collection yang kedua adalah set. Yang membedakan set dengan yang lain, dengan collection yang lain adalah dia tidak mengizinkan duplication. Artinya ketika Anda masukkan si A ke dalam set, lalu Anda masukkan si B, terus Anda masukkan si A lagi, si A yang kedua itu tidak akan masuk. Dia akan bilang, udah ada si A, nggak usah dimasukin ya, udah ada gitu ya. Jadi dia mempertahankan uniqueness. Yang boleh masuk ke dalam set hanya yang unik saja. Kalau sudah ada di dalamnya, maka insertion yang berikutnya itu akan di-ignore, akan diabaikan. Udah ada kok, ngapain disimpan lagi gitu loh. Perbedaan lain dari antara set dengan yang sebelumnya dengan list itu adalah urutannya, ya, urutan penyimpanannya, urutan di storage-nya. Nah, pada dasarnya set itu nggak punya urutan, ya. Kalau tadi list, Anda masih ingat ya, list itu misalnya kita masukkan si A, lalu si B, si C, itu akan urutannya ada ordernya. Tapi kalau set, Anda tidak punya kepastian ya, tidak punya kepastian bahwa ketika Anda masukkan A, lalu Anda masukkan B, lalu Anda masukkan C, maka urutannya itu akan A, kemudian di sampingnya B, kemudian di sampingnya C. Itu nggak ada garansi ya. Tapi ada memang set yang bisa seperti itu ya, tapi by default itu nggak ada. Yang basic itu nggak ada ya, tidak dituntut. Artinya jangan nuntut, jangan minta set supaya ada urutannya, jangan minta ya, dia tidak jamin itu. Kecuali Anda menggunakan turunan set, implementasi set yang bisa begitu. Contohnya misalnya dengan struktur data tree misalnya. Jadi tree itu kalau tree set ya, kalau tree itu secara umum bisa menerima yang duplicate. Tapi kalau tree set nggak bisa. Jadi dia harus unik, dan karena dia menggunakan struktur tree, maka ada ordernya, ada urutannya. Nah, ini cara menggunakan set. Ini sangat simpel sekali, kita menggunakan hash set, di mana hash set ini tidak memperdulikan urutan ya. Kalau yang memperdulikan urutan tadi apa? Tree set ya. Tree set itu membentuk sebuah order ya, sebuah urutan. Oke, cara menggunakannya seperti ini. Nanti Anda bisa coba ketik-ketik ya di komputer Anda bisa explore. Yang berikutnya adalah queue ya. Kalau Anda kan bilangnya QW ya, QW. Q ya, huruf Q gitu ya, dibaca Q. Nah, yang ketiga ini namanya Q ya. Anda sudah pelajari juga di Alsrudat ya, bahwa Q itu berurut ya, berurut. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi bentuknya itu kayak pipa. Anda bisa bayangkan seperti pipa. Pipa itu kan ada ujung buntutnya dan ujung depannya. Jadi Anda masukin itu dari belakang. Anda masukin dari belakang, dia akan keluar dari depan, gitu ya. Jadi berurut ya. Jadi first in, first out. Itulah konsep queue, antrian. Nah, pada queue itu ada queue yang unik, namanya priority queue, di mana antrian ini mempedulikan nilai tertentu
Misalnya contoh, kalau di real world ya, Anda akan mendahulukan orang yang lebih tua ya untuk maju di antrian. Jadi misalnya antrian di bank gitu ya, ada 10 orang. Ketika di belakang itu datang opung-opung gitu ya, opung-opung ini biasanya kita akan dahulukan. Silakan Pung duluan. Nah, itu priority queue contohnya ya, contoh priority queue. Nah, kasus-kasus yang biasanya menggunakan queue ya, itu misalnya pada saat tree traversal. Jadi kita ketika traversing di dalam isi tree ya, menggunakan breadth first ya, breadth first algoritmanya. Struktur data yang kita pakai untuk traversal biasanya adalah queue. Yang berikutnya adalah pada penjadwalan sistem operasi itu juga pakai queue. Ada queue yang bertingkat, ada round robin, macam-macam lah, tapi biasanya menggunakan queue. Nah, struktur yang terakhir, collection yang terakhir adalah map atau pemetaan, peta gitu ya, peta pemetaan. Jadi map ini konsepnya key value ya, key value pair, pasangan, sepasang. Jadi satu key, satu value. Nah, kalau map, bentuk key dan value-nya itu ditentukan oleh user. Ya, tergantung Anda. Anda mau key-nya bentuknya apa? Oh, saya mau key-nya bentuknya string, boleh. Oh, saya mau key-nya bentuknya objek, oh boleh. Oh, key-nya saya mau bentuknya integer, boleh. Ya. Demikian juga dengan value-nya. Anda bisa tentukan apa jenis value-nya. Oh, saya mau value-nya bentuknya string, boleh. Oh, saya mau bentuknya file, boleh. Jadi key dan value-nya Anda bisa atur ya, Anda bisa atur jenisnya apa. Jadi tidak harus misalnya string dan string, enggak. Anda bisa atur sesuka Anda dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, idenya adalah key itu hanya akan memetakan tepat ke satu value ya. Jadi satu key, satu value. Kalau ada dua key berbeda, kemudian value-nya sama, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah key-nya satu, value-nya dua. Nah, itu akan terjadi replacement. Nah, ini unik sekali ya. Bentuknya mirip dengan array, bedanya adalah kalau array itu key-nya itu pasti integer. Ya, pasti numerik ya. Value-nya itu terserah kita, tergantung bagaimana kita men-setting si array. Nah, kalau ini bedanya, key-nya itu bisa apa saja. Anda bisa setting key-nya itu ya tadi ya, string atau apa, itu bisa. Ya, jadi kalau di array Anda bisa masukkan di elemen ke-0 objek A, Anda bisa masukkan juga objek A ke elemen kedua, ke elemen ketiga, itu nggak ada masalah. Nah, konsepnya kira-kira seperti itu. Tapi tidak mungkin Anda punya satu elemen, kalau di array ya, Anda punya elemen ketiga, tapi isinya dua objek. Nggak mungkin. Nah, seperti itu juga konsep di map ini. Jadi, satu key pasti dipetakan ke satu objek. Oke, tapi bisa saja satu objek itu disimpan dalam beberapa key. Ya, jadi itu yang disebut dengan key value pair. Nah, sepasang key value pair itu disebut dengan entry biasanya ya, disebut dengan entry. Nah, berikut ini adalah contoh cara penggunaan map. Kita menggunakan kelas hashMap. Lalu yang disimpan di sini adalah GPA ya, IPK gitu ya. Kemudian di sini saya masukkan misalnya NIM sekian, IP-nya segini. NIM sekian, IP-nya segini, NIM sekian, IP-nya segini. Jika Anda perhatikan di situ ada NIM yang berulang ya. NIM yang 018 itu dua kali muncul, di atas di paling awal ya, dengan yang paling akhir. Apa dampaknya? Dampaknya adalah nilai yang pertama itu ditimpa. Artinya 3,01 ya, 3.01 itu akan ditimpa dengan 3.25. Jadi tidak boleh satu key itu menyimpan dua value ya. Jadi akan ditimpa. Oke. Nah, cara untuk mengiterate isinya seperti apa? Kira-kira seperti ini ya. Kita menggunakan kelas entry ya. Di sini agak berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan nggak ada kelas entry ya. Entry itu hanya ada di map. Oke. Kira-kira seperti itu untuk sesi kali ini. Semoga Anda bisa mendapatkan idenya ya, bahwa Java ada namanya Java Collection Framework untuk menghandle yang namanya collection.
Oke, sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih.